Salam Heaven Demon, salam. Selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana perasaan kalian semuanya setelah melakukan aktivitas pada video part 1 kita? Sekarang selamat datang kembali, sekarang adalah part 2 lanjutan dari peregangan. Kita masih melakukan peregangan, yang dimana kita akan melakukan gerakan yoga seperti sebelumnya dengan intensitas yang lebih tinggi lagi. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari pemanasan seperti biasanya. Oke, kita mulai dari kepala seperti sebelumnya. Oke, emaskan badan. Oke, santai, kita bawa ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ke bawah lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, samping. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, samping lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, seperti semalam. Pelan. Baliknya pelan. Oke. Ingat, perhatian, adegan tadi harus dilakukan oleh profesional atau ada orang yang membimbing kalian. Jangan sampai salah urat. Oke. Selanjutnya ke bawah, dorong. Oke. Tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Seperti sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kaki kanan angkat. Oke, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini bagi yang bisa silahkan dilakukan, bagi yang tidak pelan-pelan saja. Tarik pelan. Oke, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pelan, tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Oke, sekarang kaki selanjutnya. Pelan, lemaskan badan, lemaskan kaki. Oke, angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Oke. Pemanasan kita telah selesai hari ini. Kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu peregangan yoga. Oke, mari. Oke, saatnya kita melakukan peregangan yoga. Saya memilih ini untuk merilekskan otot-otot kalian yang sudah tertimpa oleh lemak. Sekarang kita akan memasuki tahap peregangan di matras ini. Kita akan melakukan sesi peregangan yoga. Saya melakukan ini dan memilih seni ini dikarenakan yoga sendiri adalah peregangan yang cocok untuk kalian yang lemak, otot-ototnya sudah menumpuk oleh lemak dan jarang berolahraga. Kemudian ini sangat membantu merilekskan otot-otot kalian, dan saran dari saya, kalian harus mengikuti pelatihan saya ini. Lihatlah saya, ini adalah konsistensi saya pada kalian, membuktikan saya juga bisa dan kalian juga bisa. Kita akan sama-sama kurus, kita sama-sama akan membentuk badan, dan kita akan sama-sama menuju menjadi seorang Heaven Demon. Siap? Oke, langsung saja kita mulai ya. Pertama, kita harus meregangkan dulu otot-otot dari bagian tungkai selangkangan kita. Oke, ikuti gerakan saya. Yang pertama, kaki kanan ini jongkok seperti ini. Kemudian kaki kiri kamu luruskan. Lihat. Usahakan dia ini telapak kaki kiri kalian menghadap ke depan seperti ini. Kemudian di masing-masing lutut kalian topang dengan tangan seperti ini.
Dari sini, ini jinjit sebelah kanan ya. Kemudian pindah. Sat. Oke, bisa? Kita pelan-pelan saja ya. Oke, ini posisinya. Pelan-pelan, tarik nafas, tarik nafas. Sat. Oke. Kita coba ya. Tarik nafas, tarik nafas. Satu. Tarik nafas. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oke, relax, santai. Tahan. Oke, satu set lagi kita coba. Pelan, tarik nafas. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, santai, lemaskan kakinya, istirahat. Oke, hadap ke samping. Kiri atau kanan tidak masalah. Kaki tetap lurus. Nah, kita melakukan olahraga selalu kaki lurus, jangan pernah dilipat. Karena itu saat dimana saraf-saraf kalian mengembang. Di situ jantung sedang memompa seluruh darah dan nadi mengembang. Jika kalian melipatnya, itu yang menyebabkan varises nanti. Oke, kita akan memulai latihan selanjutnya. Latihan selanjutnya adalah peregangan lagi. Ikuti saya. Saya akan membuat contoh. Tapi sebelum itu, kalian jika melakukan hal yang tadi dengan benar, maka bagian sini, bagian lutut itu akan berkontraksi. Bagian paha ini, kita akan membantu bagian sini, ya terlihat, dan bagian sini, untuk menguatkan pergelangan kaki kita. Oke. Perhatikan gerakan yang akan saya buat. Tangan di belakang seperti ini, kaki agak ditekuk. Oke, sudah. Tangan lurus ke belakang seperti ini, dan buat posisi duduk seperti ini. 1, tahan, hitung sampai 3. 1, 2, 3, turun pelan. Oke, bisa. Oke, tahan lagi, angkat, lurus, tahan. 1, 2, 3, turun. Naik lagi, hitung 3. Naik. 1, 2, 3, turun. Pelan. Naik lagi. Hitung lagi. 1, 2, 3, turun. Oke. Relax, tangan masih di belakang. Dorong ini bahunya ke depan seperti ini, dan punggung bagian belakang leher dimundurkan. Ketika bahu maju, maka punggung bagian belakang mundur. Perhatikan contoh seperti ini. Bertarik, dorong, tarik. Apa fungsinya? Kita akan melakukan olahraga seperti ini agar semua sendi-sendi, daging, pergelangan, otot,
dan lemak kalian saling berkontraksi agar memungkinkan kita melakukan pergerakan yang lebih optimal lagi ke depannya. Oke, ikuti saya ke belakang, depan, belakang, ke depan, belakang, ke depan. Oke, gantian kiri kanan seperti ini. Sa. Oke, sa. Kita mulai ya. Dari kiri dulu. Mulai. 1, 2, 3, 4. Hati-hati cedera, pelan-pelan saja. 5, 6, 7, 8. Oke, bisa. Kita mulai satu set lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah. Tangan di depan. Punggung lurus, oke. Tahan. Bawa ke belakang. Relax, santai. Oke. Relax, santai. Oke. Kita akan mulai mencium lutut pelan-pelan saja karena ini bagi orang yang gemuk agak sulit karena sendi urat di sini sudah menegang. Ini sebenarnya harus dilatih semenjak kecil. Jika kalian ikut eskul bela diri, kalian akan dilatih split dan sebagaimana aliran-aliran lainnya yang sejenis. Tapi kita masih bisa melakukannya. Kita akan melakukannya secara perlahan dan bertahap. Bagaimana caranya? Ikuti saya. Pertama, urut dulu lutut kalian. Sudah? Agar dia tidak menegang. Kemudian pelan-pelan sambil mengurut tulang kering kalian majukan badan kalian ke depan secara perlahan. Tarik nafas perlahan. Jika mulai sudah terasa kontraksinya, perlahan tarik sampai segimana batas kalian dulu. Contohnya seperti ini. Sudah sampai batas seperti ini, tarik lagi pelan. Maju lagi, tarik nafas, sambil hembuskan, tarik nafas, hembuskan, sambil diurut-urut tulang keringnya. Ya, agar apa fungsinya diurut seperti ini? Itu mengalihkan atau mensugesti pikiran kalian agar tidak merasakan sakit saat sendi kalian berkontraksi. Oke, lanjut pelan, tarik, lepas. Sekali lagi, dorong. Oke, bisa. Pelan-pelan saja, apalagi perut kalian yang masih besar. Tidak usah terlalu dipaksakan. Dorong, pelan, santai. Oke, dorong pelan. Kembali ke posisi tadi jika perut sakit. Oke, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lemaskan badannya, kita masuk ke sesi berikutnya. Sekarang kita dalam posisi tengkurap, ikuti saya, perhatikan contoh. Oke. Perhatikan saya, ikuti contoh. Kita akan melakukan posisi plank, namun sebelum plank kita akan melakukan posisi cobra untuk merilekskan tulang belakang kita, tulang punggung. Oke, perhatikan. Ini adalah posisi plank, yang dimana bagian jempol kita yang menopang dan seperti ini. Jika hadap depan, dia akan seperti ini. Oke, kita coba. Sebelum itu kita akan melakukan gerakan cobra. Oke, perhatikan saya. Tangan rapat seperti ini. Oke. Dorong perlahan. Kaki tetap rapat. Lihat ke depan. Tarik lagi. Semakin jauh ke belakang. Oke, tahan.
Tarik nafas perlahan, buang. Tarik nafas perlahan, buang. Kita hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pelan-pelan turun, pelan turun. Oke, rilekskan badannya, rilekskan. Oke, sekarang kita akan melakukan plank. Perlahan saja, kita hitung sampai 10. Oke, perhatikan contoh, ikuti saya. Seperti ini. Oke, bisa? Kaki, tangan. Oke, kita buat 10 saja. 2 kali set. Kita mulai ya. Pandangan ke bawah. Ketika naik ke atas, pandangan lurus ke depan. Oke, bisa? Kita coba. Hitungannya set tidak usah sampai 10, kita sampai 8 saja, 2 kali 8. Oke, kita mulai. Pelan, tarik nafas. Lemas, lemas, lemas. Oke, tarik. Kita mulai ya. Hitung mulai. Lihat ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, santai, turun perlahan. Tarik nafasnya. Oke, kita coba sekali lagi. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, santai, santai, santai. Tarik nafas, ikuti saya, ikuti saya. Oke. Ikuti saya, posisi seperti ini. Kaki menyilang. Oke. Ini adalah pose kucing namanya. Kucing mengantuk. Pertama, lurus seperti ini. Dalam bela diri karate ini namanya sikap mukso. Ya, sikap istirahat bisa dibilang. Seperti ini. Kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas. Buka selebar bahu, duduk. Oke, bisa? Seperti ini. Tapi usahakan sekarang kita rapat seperti ini ya. Oke, bisa? Kita coba. Posisi seperti yang tadi, yang saya bilang. Kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas. Lutut merapat. Oke. Tangan di samping, bawa ke depan. Lurus, posisi diamond. Lurus, lurus. Lurus. Oke. Bawa lagi ke depan. Oke, tarik ke belakang. Dorong lagi. Tarik. Dorong lagi. Tarik. Nanti kita akan melakukannya peregangan. Teknik seperti itu memang membutuhkan peralatan bantuan. Untuk di next video akan saya tunjukkan peralatannya. Oke, kita masuk gerakan split. Gerakan split sendiri adalah untuk melatih peregangan kita agar jangkauan kaki kita lebih jauh dan lebih fleksibel lagi. Oke, pertama untuk split itu kita harus melakukan kuda-kuda. Kalau di bela diri, beberapa bela diri ini namanya kuda-kuda. Dalam bahasa Jepang, kibadachi. Oke, posisi seperti ini. Oke. Sudah? Seperti ini. Oke. Tahan. Seperti ini. Saya pelan, tahan. Ini ke atas. Oke. Pelan. Serong ke kanan. Oke. Bawa perlahan, bawa perlahan. Turun, turun. Turun, santai, santai.
Tarik nafas. Oke, makin turun, makin turun. Santai, santai. Tahan, rasakan sakitnya. Anggap itu tidak sakit. Sakit sebenarnya adalah sugesti dari pikiran. Jika kalian mengatakan itu sakit, maka pikiran kalian akan mentransfer rasa sakit itu. Pikirkan saja, ini tidak sesakit ketika ditinggalkan seseorang yang kalian cintai. Ini tidak sesakit ketika kalian tidak diterima di lapangan pekerjaan kalian. Ini tidak sesakit ketika kalian dimarahi oleh dosen kalian, atau kalian tidak diterima di circle kalian. Rasakan, ini tidak sakit sama sekali. Sebanyak yang lebih sakit, sebanyak lagi yang lebih sakit. Tahan, paksa. Tahan nafas dalam, paksa. Tarik pelan. Itu dia. Bahkan saya yang gemuk pun masih bisa split. Rasa sakit itu muncul dari sugesti pikiran kita. Sama seperti ketika kita mendapatkan suatu luka akibat kecelakaan teknis misalnya. Jika kalian tergores sesuatu, sebelum kalian melihat luka kalian, otak kalian tidak akan mentransfer rasa sakit itu. Darah hanya mengalir keluar. Namun kalian tidak merasakan sakit dikarenakan adrenalin yang terpicu, jantung yang memumpal semakin cepat, dan sugesti pikiran tadi. Namun ketika kalian sudah melakukannya, kalian melihat luka yang tadi, apa yang terjadi? Rasa sakit menyerang tiba-tiba, sama seperti yang saya lakukan tadi. Ya, jika saya bisa mensugestikan pikiran saya agar ketika saya melakukan split itu tidak sakit sama sekali, maka rasa sakit itu berkurang. Memang rasa sakit itu ada. Kenapa bisa rasa sakit tetap ada? Ya itu dia. Itu sudah tertanam di pikiran kita. Itu sudah seperti doktrin, dogma yang tertanam semenjak kita kecil. Ya, itulah namanya batasan manusia. Dan tujuan channel ini adalah sebagai Heaven Demon, melampaui batas manusia. Pelan-pelan latihan kita akan semakin ekstrim dan semakin brutal. Oke, sekarang bangkit. Hai kalian semua, bangkit lagi. Sudah tadi kanan, sekarang kiri. Sama dengan yang tadi. Buka selebar bahu, pelan-pelan. Buat kuda-kuda Kibadachi tadi. Oke, santai. Oke, bawa ke kiri. Lakukan split. Oke. Oh, mungkin di beberapa video ke depan kita akan melatih shadow step yang seperti ini. Oke, nantilah. Tapi kita tamatkan dulu ini, split ini. Oke. Pelan-pelan bawa. Tarik nafas. Sama seperti yang saya bilang tadi, sugesti pikiran mempengaruhi rasa sakit itu. Tanamkan amarah dalam pikiran kalian. Jangan fokus pada rasa sakit ini, tapi fokuskan pikiran kalian pada hal yang lain. Saya marah akan sesuatu, maka saya akan lebih tidak merasakan sakit ini lagi. Saya akan maksa. Ini tidak sakit. Sakit. Tanamkan selalu. Ini sangat berguna ketika kalian ingin berkelahi. Kalian mungkin, kebanyakan dari kalian akan melakukan sesuatu, mengutarakan dulu, baru berpikir ke depannya. Memukul dulu, sebelum mengetahui dampaknya. Ya, itu adalah emosi sesaat. Bagaimana cara mengatasinya jika sudah terlanjur? Ya, pertahankan emosi itu. Jangan sampai adrenalin kalian turun, karena itu sangat berbahaya. Oke. Sekarang kita kembali split tadi. Selagi rasa sakit itu masih panas-panasnya, kita paksa lagi dia. Semakin sakit, semakin baik. Itu adalah jalan menuju Heaven Demon. Oke. Cintai rasa sakit itu.
no pain no gain. Sakit, saya merasakan sakit sini, sama seperti kalian yang ikut melakukan seperti yang saya lakukan. Itu wajar sakit ya, karena kita tidak melakukan olahraga ya, olahraga fisik sangat jarang. Kerjaan kita, apalagi yang di kantor-kantor ya, datang pagi-pagi bagus, naik kereta, naik mobil, naik pesawat, duduk lagi di kantor ya, hanya duduk, datang, duduk, pulang, datang, duduk, pulang. Kapan olahraganya? Apa olahraga kalian? Golf ya. Usahakanlah semua anggota tubuh itu bergerak, apapun itu, semua ada fungsinya. Pelan-pelan saja. Lihat saya, setiap hari saya melakukan ini. Untuk apa? Untuk memotivasi kalian. Kalian melihat binaraga-binaraga itu, kalian pikir mudah mendapatkan badan seperti itu? Kalian mengatakan steroid ya, tidak segampang itu kawan. Bahkan dari yang saya tahu, dari yang saya dengar, mereka yang memakai steroid itu bahkan pelatihannya 2 kali lebih keras dari orang yang biasa. Itu hanyalah apa sebenarnya, gimana mengatakannya ya, untuk apa, rangsang pertumbuhan otot ya. Tapi untuk powernya sendiri berbeda, tergantung dari apa yang kalian ingin capai. Badan yang besar, power yang sangat besar, atau apa, genetika juga sangat mempengaruhi ya. Genetika sangat mempengaruhi. Terus jika kalian ingin melakukan suatu teknik bela diri ya, apa yang kalian fokuskan? Kalian ingin menjadi apa? Seorang fighter, seorang assassin, seorang marksman? Sama seperti dalam game-game, semua pengaturan itu ada fungsinya masing-masing. Assassin, seorang pembunuh, harus memiliki tubuh yang lincah, badan kecil, langkah yang senyap, pendengaran yang tajam. Buat apa? Ya, untuk menyamar, membunuh. Maka badannya juga dimodifikasi mengikuti job desk dia. Fighter, petarung, tinju, apa yang mereka latih? Refleks, tinjuan, kecepatan refleks, gerakan kaki. Ya, semua itu penting. Tapi satu hal yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita menyatukan semuanya. Bagaimana cara kita menjadi seorang fighter berbadan tanker, bermata sniper, langkah senyap seperti assassin. Apakah itu mungkin? Ya, untuk kalian yang masih berumur 16 tahun ya, adik-adikku semuanya, ini rasanya. Jadi kalian pulang sekolah, luangkan waktu kalian sejam 2 jam. Apa salahnya? Tidak usah dulu ikut dengan kawan-kawan kalian, atau luangkan waktu kalian sembunyi di kamar. Lakukan saja. Lakukan seperti yang saya lakukan. Apapun itu, bergerak, selalu bergerak. Sangat penting untuk kita umur yang di atas 20-an tahun ya. Walau badan kita semuanya sudah sulit untuk bertumbuh, bahkan tidak bertumbuh lagi, namun transformasi itu masih bisa kita lakukan ya, walau tidak sampai perubahan sampai transformasi utuh ya, sampai seperti kelahiran kembali. Memang itu sudah mustahil dilakukan ya, karena tidak ada master yang mempunyai ilmu setinggi itu untuk sekarang ya. Atau mungkin mereka sedang bersembunyi entah di mana, saya tidak tahu juga. Obat-obatan, pil, energi spiritual ya, semua itu sangat berpengaruh, semua itu sangat penting. Kenapa saya mengatakan seperti itu ya? Saya ini sangat penasaran. Tidak mungkin ada sesuatu ya, tidak mungkin ada asap tanpa api ya kan. Kalian pikir novel-novel itu dari mana?
asalnya? Apakah dari imajinasi sesaat saja? Imajinasi yang dikembangkan begitu? Tanpa ada dasar? Bagaimana? Pil-pil itu obat-obatan, tumbuh-tumbuhan, ya, menembus batas tubuh manusia itu bisa saja. Apa tidak? Kitanya saja yang malas. Tidak ada waktu, ya kan? Memang itu susah, harus dilatih. Bahkan Mike Tyson sendiri butuh puluhan tahun untuk mendapatkan refleks yang seperti itu. Apalagi pesedih bela diri kuno yang sudah hidup ratusan tahun, tapi hanya menembus ranah-ranah kecil kan? Ya, tergantung bakat juga, insting. Yang paling penting sudah saya bilang lagi dan lagi, tidak penting itu untuk memukul, tapi bagaimana kalian menghindar. Ya, kalian harus bisa dulu menghindar, kemudian kalian bisa membalas. Itu sangat penting. Nah, sambil mendengarkan cerita-cerita saya, pengalaman-pengalaman saya, sambil lakukan ini. Ini adalah latihan yang membantu peregangan kalian. Juga mengecilkan ini, ya, otot lemak kalian. Perlahan tapi pasti. Karena jika dilakukan terlalu diforsir ya, seperti defisit kalori, langsung olahraga berat, mungkin bisa turun, bahkan sangat drop turun kalian. Tapi ini, nanti kulit kalian terlalu cepat menggelewer, nanti menggelambir. Itu sangat tidak bagus, ya. Dari dilihat orang pun sudah tidak bagus. Maka kita pelan-pelan, secara bertahap. Oke, itu saja gerakan apa yang saya lakukan. Walaupun tampak terlihat sepele, tapi ini sangat penting. Semua yang saya lakukan ini adalah gerakan-gerakan yang merangsang kembali otot-otot saya, sendi-sendi saya kembali bekerja. Sel-sel dalam tubuh saya sekarang ini sedang bekerja keras agar mereka tidak terbawa oleh racun-racun yang sedang keluar dari dalam tubuh saya. Oke, sepertinya udah cukup untuk saat ini peregangan kita pada hari ini. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan melakukan peregangan pada wajah, ya. Kenapa wajah, Bang? Kenapa wajah? Apa yang salah dengan wajah? Ya, sebagian orang faktor genetika ini, walaupun dia kurus, lemak pipinya terlihat sangat jelas, ya. Kemudian bagian leher ini, ya, tidak terlihat jelas, apalagi orang gemuk. Lingkar lehernya sangat besar, hampir tidak terlihat jarak antara leher dengan kepala. Oleh sebab itu kita harus melatihnya juga, karena itu adalah segi dari penampilan yang sangat dinilai orang pertama kalinya, mulai dari wajah, bentuk fisik, atas ke bawah. Oke, maka kita akan melatihnya. Oleh sebab itu saya akan melakukannya. Baik. Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan melakukan pelatihan pada wajah, ya. Sebelum kita melakukan perawatan pada wajah atau peregangan pada wajah, kalian harus pastikan wajah kalian sebelum dicuci itu sudah kering dari keringat, ya. Kemudian cuci pakai sabun kalian, sabun cuci muka kalian. Kemudian hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengambil minyak. Terserah, kalian bisa pakai minyak zaitun, bisa yang body atau masker wajah kalian, terserah entah apa. Nah, kemudian oleskan di wajah kalian dulu secara merata. Fungsinya adalah untuk agar wajah kita tidak iritasi atau mengalami cedera-cedera ringan, lecet-lecet ringan. Di sini saya menggunakan ya sejenis body lotion, ya. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah teknik memijat, ya. Lihat ini, perhatikan jempol saya bagian sini. Nah, oke. Fungsi dari sini adalah kita bisa melakukan ini, oke. Pada titik tengah ini, di antara mata ini,
Ya, pusat ini. Bawa dari hidung sini ke atas alis. Pelan-pelan saja. Pas kena mata kalian. Pelan, 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 santai. Oke, tahan gini seperti ini. Bawa. Oke, pelan-pelan saja. Oke. Ya, dari arah pelipis putar ya. Putar berlawanan arah jarum jam. Oke, bawa ke belakang. Oke, lagi. Pelan, 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 santai. Bawa ke belakang. Ya, apa fungsinya? Ya, kita berolahraga tadi biar wajah itu tidak terlalu menegang dan menciptakan kerutan-kerutan lain. Perhatikan ini. Bagaimana saya mengurutnya? Di mana garis dagu kalian? Nah, disitulah arah dari jempol kalian ini bermain. Lihat, ikuti alurnya. Pelan, dorong. Depan. Pelan, dorong. Pelan, dorong. Pelan, jangan melawan. Jangan melawan wajah kalian. Tarik nafas bersamaan. Ya, perhatikan di sini. Lihat. Pelan, karena banyak syaraf di wajah. Jika kalian salah-salah mengurut itu lumayan berbahaya bagi beberapa orang yang sensitif. Kalau untuk orang seperti saya ya tidak masalah, karena mandi saja saya pakai sabun batang pun udah aman. Oke, ini urut pelan. Nah. Oke, sekarang wajah bagian sini. Ya, kantong mata. Ini sangat berdekatan dengan mata. Dan di bawah ini adalah rongga mata. Jangan sampai kena itu. Bawa sedikit keluar, oke? Ambil jari tengah dan jari manis. Urut secara perlahan. Oke, urut secara perlahan. Oke. Urut perlahan, oke? Hidung. Nah. Pelan saja, pelan. Oke. Telapak tangan. Usahakan pastikan tangan kalian bersih ya. Pastikan tangan kalian bersih untuk meminimalisir tumbuhnya jerawat. Oke, pelan. Ambil tarik nafas, buang. Tarik, buang. Sekarang kita mulai dari dalam. Sekarang lidah yang bermain. Caranya, lidah kalian tempelkan di bibir atas kalian bagian dalam seperti ini. Kemudian goyang dari kanan ke kiri. Apa fungsinya? Untuk menstimulus saraf-saraf di sini agar lemak-lemak pipis sudah mulai berkurang. Ini akan lebih lama daripada pelatihan isi yang lainnya dikarenakan sulitnya melatih gerakan ini. Pelan, sudah dari atas, bawa dia ke bawah juga. Ya, seperti itu. Bagian pipi juga bermain. Seperti itu. Oke. Mulut juga biasakan. Apa fungsinya ini? Ini selain menghilangkan kerutan, berfungsi juga untuk mencegah stroke pada wajah. Stroke ringan. Stroke ringan itu sangat sering terjadi pada wajah ya, asal kalian tahu. Apalagi ketika orang yang sering tertawa ya, dan banyak makan daging. Jadi lakukan gerakan seperti ini. Oke. Kemudian hisap nafas kalian dan tahan agar untuk membentuk garis pipi seperti ini. Buat step by step. Contohnya 5 kali tarikan seperti ini contoh. Terus pelan-pelan ya, atur santai, tarik lagi. Oke, atur lagi. Oke, tekan wajah kalian perlahan ini ya.
untuk menghilangkan garis-garis wajah. Ini sangat penting. Dan paling penting lagi untuk menjaga kebersihan ya. Karena latihan-latihan kita sangat berpotensi untuk menimbulkan berbagai hal seperti panu, jamur, iritasi, ya. Itu sangat riskan terjadi. Sangat mungkin terjadi. Oke. Perhatikan saya urut pelan-pelan. Oke. Leher juga. Oke. Perlahan-perlahan putar leher. Putar leher. Oke, ini juga untuk pendinginan kita. Ya, oke. Oke, cukup mungkin untuk saat ini. Sekarang yang terakhir adalah kembali seperti biasa, kita akan melakukan latihan pernafasan. Namun sebelum itu, saya ingin menyampaikan dulu pada kita semuanya untuk konten kedepannya, ya. Pada setiap 3 hari sekali kita akan melakukan istirahat, tapi channelnya akan tetap saya upload ya. Kita akan melakukan masak-masak mungkin untuk defisit kalori ya. Saya akan memasak sedikit makanan yang mungkin mudah kalian dapat ya, dan mudah disediakan ya. Protein kita saat ini kita coba untuk mengurangi nasi ya. Kita harus membiasakan untuk puasa kulit ayam ya, puasa nasi panas ya. Tinggi itu kalorinya, tinggi gula juga, kita kurangi itu ya. Kemudian perbanyak air minum ya, itu sangat penting untuk latihan kita. Dan satu hal lagi untuk kawan-kawan semuanya, teman-teman dimanapun kalian berada, fokuslah untuk menjalani sebuah latihan. Mulailah dari satu langkah kecil. Mungkin ini seperti terlihat omong kosong bagi kita semuanya, tapi apa salahnya? Kita lakukan perlahan, langkah demi langkah. Lebih baik satu langkah tiap hari daripada mengejek orang tiap hari. Ya. Tanpa kita sadari, teman yang kita ejek hanya melangkah satu langkah satu hari, yang nampak percuma, dia sudah ada di seberang lautan, sedangkan kamu masih stay di tempat yang sama. Ya. Bisa dipahami logika seperti itu kan? Oleh sebab itu, untuk teman-teman semuanya, ayo. Jangan biarkan kalian terkena penyakit dulu, baru kalian berolahraga. Ya, jangan salahkan siapapun. Fisik kalian murni milik kalian semua. Tubuh kalian adalah tubuh yang suci, pribadi yang unik. Jagalah, cintailah. Mencintai tubuh sama seperti kalian mencintai sesama kalian, sesama pasangan kalian maksudnya. Bagaimana kalian mencintai pasangan kalian, begitu juga kalian mencintai tubuh kalian. Layakkanlah tubuh kalian agar orang lain pun terkesima. Dari badan kalian pun terlihat jelas. Jika badan kalian bagus, maka pemikiran orang lain tentang kalian pun lebih positif tentunya ya kan, daripada badan yang tidak terawat. Saya tidak mengatakan badan yang gemuk atau badan yang sebagaimana atau kurang atau seperti apa. Saya hanya mengatakan badan yang kurang terawat ya. Mohon dipahami ini bersama ya. Sekian untuk hari ini, semoga kalian semuanya sehat dimanapun kalian berada. Salam Given Demon. Oke, mari kita mulai teknik meditasi kita seperti biasa. Bisa dicek di part 1 bagaimana kita melakukan meditasi ya. Oke. Relax, tenangkan badan, cari posisi aman, cari posisi relax. Santai-santai. Saya masuk pada mode meditasi. Tenang. Tenangkan pikiran, luruskan badan. Kejarlah keabadian.